Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa wabarakatuh. syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'du. Para sahabat Hamzah Channel dimanapun berada, alhamdulillah selama 5 hari perjalanan safari dakwah saya bersama dengan Imam Besar Manaqib di Kalimantan Barat ini luar biasa, tapi tidak nampak kesalehan-kesalehan secara sosial dari tuanya. Namun Masya Allah, beliau menghadirkan kepada saya pelajaran pengalaman tentang bersosial dan tentang beramal soleh dengan sesama manusia. Beliau adalah Abah Asep Safi, dan dengan salam hormat kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Abah asal dari Purwakarta, tiba di sini. Itu boleh bercerita kepada kami tentang asbabul wurud atau sebab-sebab yang membawa Abah sampai Abah ikhlas, sampai Abah ridho dan mengajarkan kepada kami perjuangan ibadah. Gimana, Abah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu untuk para sahabat Hamzah Channel ya. Baik. Dan seluruh pecinta-pecinta beliau. Pecinta Abah juga insya Allah. Ini saya sebarkan buat teman-teman juga yang ada di Yayasan Misbahul Barokah Misbahul Barokah Al-Baghdadi. Lautan Cinta. Berawal dari Kopinya, 2013 ya. 2013 saya ke Kalimantan Barat. Kebetulan ibunya anak-anak saya itu orang Kalimantan Barat, orang Sambas tepatnya. Oh iya, baik Pak. Iya. 2014 Ya. saya memegang amanah dari guru dan orang tua saya, Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Oh. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Baghdadi Rengas Dengklok, Karawang. Perjalanan dakwah itu ya mengalir begitu saja. Mengalir begitu saja sampai alhamdulillah sekarang ini sudah hampir di seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Kalimantan Barat sudah semuanya tersebar. Dengar-dengar sudah sampai 6 ribuan, Mbak. Mungkin sekarang ada kurang lebih sekitar 10 atau sampai 11 ribuan jemaahnya. Makin bertambah ya, Mbak. Makin bertambah. Itu siapa yang mendanai Abah atau mungkin siapa yang mendonatori Abah? Alhamdulillah tidak ada donatur. Jadi kita berjalan sendiri bersama teman-teman yang mempunyai visi, misi, pandangan yang sama. Adapun jamaah yang di Kalimantan Barat, khususnya Yayasan Misbahul Barokah ini bergeraknya tidak hanya di dakwah, tetapi kita lebih kepada dakwah bilhalnya juga. Amalan. Rehabilitasi narkoba dan dengan izin serta ridhonya Allah, tidak berbayar. Tidak berbayar. Alhamdulillah udah 280 orang yang direhab. Dan kemarin 2021 program kita masuk kepada program terbaik se-Indonesia di yayasan yang bergerak di bidang khusus rehabilitasi narkoba. Terbentuknya 2019, 2020 program kita termasuk terbaik karena dari yang total 280 direhab, hampir 99% itu dinyatakan bisa kembali normal. Guru mungkin. Siap, barokah guru. Nah, pantasan ya. Namanya saya ini panggilan ilahi, panggilan dari guru, tugas dari guru, dan menyebar. Sampai sekarang tidak ada satu wilayah kabupaten pun yang belum masuk ya. Alhamdulillah, hampir seluruh provinsi. Itu modalnya karena percaya berkah aja. Percaya barokah guru. Masya dari 2013 ini, Pak, pertama yang dibangun Abah adalah basis zikir dulu mungkin ya. Jadi awal pembangunan pertama kita adalah bahwa amalia zikir manaqib, dan untuk yang dirangkulnya adalah kaum abangan kalau kata orang ya, kaum abangan yang dari golongan yang nggak ngerti ngaji, yang nggak tahu sholat. Kami namanya Islam Tomat, Bah. Oh, Islam Tomat. Pagi tobat, sore kumat. Para ustadz, dai atau kiai apapun namanya, itu adalah pelayan umat. Maka yang namanya pelayan, bagaimana kita terus harus di bawah melayani apa kebutuhannya.
entah kebutuhan spiritualnya, kebutuhan kebahagiaannya. Ya kita berusaha untuk melakukan seperti itu. Itu apa, Bah? Sampai sekuat itu. Karena mungkin Abah hobi adventure atau mungkin apa yang memanggil Abah sehingga tulus, ikhlas, rela mengeluarkan modal pakai motor sampai turun mesin sampai ganti seperti itu apa? Modal pertama cinta kali ya. Cinta tadi. Cinta kali ya. Pantesan. Modal pertama cinta. Baik. Kan prinsipnya cinta itu tidak ada jarak yang jauh. Baik, Dan Bah. prinsip cinta itu tidak ada jalan yang sulit. Tidak ada yang Sepanjang terdekat. ada kerinduan di sana, Subhanallah. maka cinta akan bergerak menuju kerinduan itu. Percaya, Bah. Tapi Abah bukan sedang lebay kan? Mungkin bisa juga lebay juga kali ya, karena saya berdekatan dengan pangeran cinta kan itu. Yang lebay. Nah itulah seperti itulah profil sedikit tentang Abah Asep ini. Dan sekarang setelah mendekati jemaah dengan cara cinta, akhirnya ini mungkin amalan daripada Tuan Syekh yang mengatakan ketika kau bawa kebenaran dan cinta dimanapun, kau akan masuk dengan kekuatan dan pertolongan. Jadi pantas karena Abah takut kepada Allah sehingga semua makhluknya dibuat takut kepada Abah. Itu seperti itu ya, bahkan saja mungkin. Ya mungkin kan bakal saya ustadznya, kiainya iyain aja dah. Makasih Bah. Mungkin bisa cerita apa dan bekal-bekal buat kami Bah di kota, khususnya di teman-teman di Asatid agar bisa ikhlas dan cinta dengan Abah seperti. Saya pernah diberi wejangan oleh guru orang tua saya dan pembimbing saya, Abah Kiai Haji Junedi Al-Baghdadi. Beliau pernah menyampaikan seperti ini: kemanapun kau pergi, jangan bawa hartamu, karena di sana ada yang lebih kaya darimu. Jangan bawa ilmumu, karena di sana ada yang lebih tinggi ilmunya dari kamu. Jangan bawa kesaktianmu, di sana banyak yang lebih sakti dari kamu. Jangan bawa kekeramatanmu, di sana banyak yang lebih keramat darimu. Tapi bawalah la haula wala quwata illa billah, karena tidak ada lagi kekuatan yang besar kecuali Allah. Dari situlah saya berjalan, saya bergerak. Setiap langkah saya mencoba la haula wala quwata illa billah. Dan secara pengalaman spiritual dulu, ini di Kapuas, saudaraku, di Sungai Kapuas, kita berada di atas kapal yang juga jalan keliling untuk beberapa jam. Jadi acara podcast ini spesial. Sering ngobrol bahwa Abah itu beberapa kali pindah di pondok itu, dan katanya cuma satu. Kalau gurunya yang nggak kuat, Abahnya nggak kuat. Itu gimana ceritanya, Bang? Ceritanya, saya kan nggak mau jadi ustadz. Saya pengen jadi orang kaya. Oh, gitu. nggak ada keinginan untuk jadi ustadz dari. Iya, karena saya dulu waktu masih kecil lihat ustadz itu pada susah hidupnya. Jadi Saya nggak mau susah hidup. Saya pengen senang saya itu kan. Ada teman-teman kita di belakang pada Iya. ketawain. Nah, beliau tahu sejarah saya. Iya. Jadi bagaimana ketika saya di pondok ini, kiainya harus nggak betah sama saya gitu. Kalau nggak saya yang kabur, ya kiainya balikin ke bapak saya gitu kan. Cita-cita saya untuk jadi kiai yang tidak ada dalam pikiran saya malah jadi. Kata orang katanya kiai, saya dipanggilnya kiai. Di sini saya meyakini ternyata doa orang tua, baik ayah atau ibu, tidak hari ini, tidak besok, tidak lusa, tapi yakin terwujud. Yakin terwujud. Walaupun si anak itu tidak berkehendak, apa yang didoakan, diinginkannya itu terwujud. Seperti cerita Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu, Bah, sewaktu di kandungan ibunya selalu minta kepada para ulama waktu itu untuk minta doakan, tolong doakan yang ada dalam kandungan saya jadi ulama besar ya gitu. Mungkin seperti itu, mungkin Abah juga ya. Bisa. Lebih ke bahwa seorang ibu, seorang ayah, siapapun antum, kalau memang mau anak kita jadi soleh, ayo perbanyaklah doa, perbanyaklah dekat dengan orang-orang yang soleh, mintalah doa dari mereka. Karena imam besar Masjidil Haram namanya Abdurrahman Sudes, itu orang tuanya selalu dari kecil, kamu itu ya dasar calon ulama, dasar calon ulama besar, dasar calon imam besar, kamu sedang marah itu. Dan doa dari orang tua itu nerap, manjur, Pak. Manjur. Mungkin seperti itu yang mungkin terjadinya Abah ya. Siap. Mesti keinginan Abah itu tidak ada, tapi karena setting kekuatan doa orang tua itulah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian Bah, suka dukanya selama membina pondok-pondok Abah ada yang di mana saja, Bah, sekarang yang dibangun? Sekarang yang dibangun
di sekunder C Kuburaya Pontianak gitu kan. Itu untuk pondok sekaligus dengan rehab dan yatim piatu. Yang di Ustadz Dadai itu khusus tahfidz Quran itu di Pontianak Kota Baru. Dan saya juga merangkul beberapa kawan-kawan yang memang ada keinginan untuk bangun pondok untuk Kalimantan Barat. Kita rangkul, kita carikan solusinya bersama-sama, dari santri, pembiayaan sampai fasilitasnya. Jadi kalau dikatakan punya pondok tuh saya satu pun nggak ada. Tetapi bagaimana yang ingin bangun pondok, saya bantu dengan kawan-kawan kita. Ada pelajaran yang menarik dari Abah cara membangun pondok Abah. Pernah seseorang dari Jawa Timur dengan perjalanan kedekatan saya dengan beliau mengatakan, saya akan bangun pondok sampai jadi dengan biaya dia sendiri dalam waktu bulan, nggak nyampe 8 bulan jadi. Saya katakan terima kasih, saya pengen pondok yang di sekunder C itu dibangun oleh seluruh jamaah, walaupun 1.000, 2.000. Saya sampaikan kepada jamaah, saya ingin pondok yang dibangun oleh jamaah ini menjadi jalannya atau wasilahnya, usulnya beliau jamaah kepada Allah. Kalau mending 50.000 daripada iya, kalau yang 1M langsung dibangunkan, dia sendiri yang jadi. Nah, jamaah saya gimana gitu. Allah, saking mikirin tentang keselamatan jamaah, Mbak. Kedua ada kenikmatannya. Ada kenikmatan. Iya, pada saat kekurangan semen, kekurangan ini, itu kenikmatan. Kalau langsung jadi dimudahkan, mana kenikmatannya? Tidak ada perjuangannya. Kayaknya wajah hidupnya tidak ada. Subhanallah. Di situ terlalu mudah. Dan ini Abah terapkan untuk setiap cabang jemaah manakib yang tersebar di Kalbar. Seluruh imam-imam manakib di Kalimantan Barat saya arahkan untuk seperti itu. Abah sudah mencetak berapa imam sampai saat ini, Bang? Setiap kabupaten sudah dan kota itu ada imamnya. Total berarti 16 imam yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini. Dan kriterianya mudah-mudahan sama dengan Abah. Cara militansinya, walaupun mungkin untuk militansinya, kecintaannya, mungkin beliau-beliau lebih dari saya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah banyak membantu Abah dan menjadi kepanjangan tangan Abah kepada wakil-wakil imamnya Abah. Mudah-mudahan antum semua diberkahi dan senantiasa dimudahkan segalanya, mencontoh, menduplikat, dan kalau bisa memodifikasi tanpa melebih-lebihkan apa yang diajarkan oleh guru kita semua. Sudah berapa cabang, Pak? Sekitar Kalbar? Kalau titik bingung, ada berapa titiknya saya pengajiannya. Coba Abah sekarang ingat-ingat. Sampai bingung begitu kebanyakan itu. Di Pontianak aja mungkin kayak kemarin aja udah 2 ya, 2 itu yang ngantri untuk halal bihalal, 3 udah 5 di Pontianak ini. Bingung banyak sih. Bingung kalau dihitung itu. Jadi yang disebut tadi dengan imam itu maksud apa? Per kabupaten. Sementara setiap kabupaten itu ada kurang lebih sekitar 5 sampai 10 tempat. Masya Allah, Bah, saya dapat banyak sedikit tentang pelajaran mujahadah ya, dalam pendidikan, dalam mengajar. Walaupun Abah tidak mau bertengger membangun pesantren sendiri, nyaman di tempat sendiri, biar orang pada berdatangan, walaupun itu bisa Abah lakukan. Tapi Abah adalah datang ke sana untuk memudahkan mereka mendapat ilmu dan doanya. Ya. Dan itu perlu mujahadah, perlu kesungguh-sungguhan, dan tipsnya cuma satu mungkin yang insya Allah mungkin Abah bisa share. Tentang apa, wujud apa kira Abah, sampai dalam doa Abah sering mengatakan, ya Allah, saya cuma satu minta, selamatkan, sukseskan, bahagiakan jemaah saya. Itu apa karena tersirat Nabi atau ada guru, pesan dari guru juga? Saya setiap berdoa yang saya ingat bagaimana ketika Rasulullah saat akan kembali kepada Allah, yang diingatnya itu adalah umatnya. Makanya malu saya sebagai umat Rasulullah ketika saya berdoa juga tidak memikirkan orang-orang yang ngaji sama-sama saya. Masya Allah, tabarakallah ya.
Misbahul Barokah Al-Baghdadi. Itu berdiri tahun berapa, Pak? Terbentuknya ini si yayasan ini. Untuk Cikini 2014, dari 2014 sudah mulai ada pengajian. Iya. 2016 saya ke pondok ke Abah memohon diberikan nama untuk pengajian di Kalimantan Barat. Lalu Abahnya Junaidi Al-Baghdadi menyampaikan beri nama Misbahul Barokah Al-Baghdadi. Maka sejak itu kita pakai nama Misbahul Barokah Al-Baghdadi karena nama itu adalah warisan, pemberian, dan amanah yang harus saya jaga dari Abah Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Secara bertahap mungkin pertama kegiatan, lalu si legal formalnya sendiri udah mulai berdiri tahun berapa Misbahul Barokah ini? Tahun itu juga? Ini sekretaris yang dulu saya suruh bentuk itu 2000 berapa? 20 tanggal 3 Februari. 2020 3 Februari itu keluar SK. Kata teman-teman saya, ngajinya kok dibalik katanya. Orang tuh buat legalitas dulu baru ngaji. Kenapa ngaji dulu baru legalitas? Saya juga kembali kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Jadi Rasulullah sebelum dakwah kan akhlak dulu baru dapat cap kenabian gitu. Makanya mungkin itu yang membuat rambut apa juga nggak bisa digunting apa gimana? Bisa lah. Bisa lah. Iya, tapi apa nggak mau aja apa gimana? Jadi sebenarnya rambut panjang ini bukan gaya ya, karena saya sering ke pelosok, pergi ke pelosok dan memang kalau pendek itu kan saya nggak bawa sisir. Jadi kalau rambut panjang ini nggak usah mandi, nggak usah keramas juga. Kalau ngejar waktu tinggal diikat, dulu kan rapi gitu. Yang memang ya saudaraku, sahabatku. Jadi di Road to Pesantren kali ini, alhamdulillah saya bisa bercerita bercengkrama dengan beliau, salah satu guru daripada saya dan salah satu guru daripada spiritual untuk kita, untuk dai-dai muda di mana berada. Cukup mendapatkan bekal bahwa dengan bergerak insya Allah berkah, dengan cinta insya Allah terima, dan dengan berbuah keyakinan insya Allah kemanapun akan datang kekuatan yang memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Mungkin Abah mau saya nyampaikan kepada teman-teman, saya jarang nyebut jamaah, tapi yang saya sampaikan teman-teman, keluarga dan sahabat saya. Siapapun itu, insyaallah. Kalau mereka manggil saya guru atau apa, tapi bagi saya semuanya adalah teman-teman, sahabat dan keluarga saya. Saya sampaikan kepada teman-teman, keluarga dan sahabat saya di pengajian, kalian harus sampai kepada Allah. Kalian harus sampai kepada Rahman Rahimnya Allah. Kalian harus sampai kepada ridho dan cintanya Allah dengan satu cara yang apapun yang harus kalian lakukan. Yang terpenting, kunci dari segala cara itu memakai cinta. Bahasa sederhananya, jadikan cinta sebagai thariqah menuju ilahi. Terima kasih Abah, terima kasih atas obrolannya. Di Misbahul Barokah Al-Baghdadi ini sudah berdiri dari 2014, berarti udah hampir 8 tahun, Pak? 8 tahun. Dengan capaian sekitar 10.000 jemaah tersebar di 16 kabupaten dan kota maja di Kalimantan Barat. Modalnya cuma satu, cinta dan keikhlasan dalam berjuang. Cinta dan keikhlasan serta pendekatan yang penuh dengan kerinduan dalam berdakwah. Yuk sahabatku, kita contoh, kita jadikan sebuah pelajaran. Abah Asep adalah salah satu murid daripada Abah Junaidi Al-Baghdadi, dan beliau selalu berpegang teguh. Beliau pecinta yang Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau penghafal serta pecinta ilmu, dan banyak sekali basis-basis ilmu yang sudah dibangun oleh beliau. Kita doakan mudah-mudahan Abah senantiasa dalam ridhonya Allah, dan teman-teman semua yang mendengar, menyiar atau menyimak konten ini mudah-mudahan bisa mendapat pelajaran dari seorang kiai nyentrik